Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Antonia Isari, dengan NRP 22327774. Di sini saya akan menjelaskan sistem pernapasan atau respirasi yang dipimpin oleh Bapak Henry Harto, Insinyur MPD. Definisi sistem respirasi disebut juga dengan respirasi sebagai sebuah proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbon dioksida. Ketika manusia bernafas, berarti sedang terjadi proses masuknya oksigen ke dalam tubuh dan pelepasan karbon dioksida keluar tubuh. Fungsi sistem pernapasan: yang pertama, menghirup dan menghembus udara atau bernapas. Yang kedua, pertukaran gas antara paru-paru dan aliran darah. Yang ketiga, pertukaran gas antara aliran darah dan jaringan di dalam tubuh. Yang keempat, organ dan bagian-bagian sistem pernapasan manusia. Yang pertama, hidung. Yang kedua, faring atau tenggorokan. Yang ketiga, trakea atau batang tenggorokan. Yang keempat, laring atau pangkal tenggorokan. Yang kelima, bronkus atau cabang-cabang tenggorokan. Yang keenam, pulmo atau paru-paru. Yang berikut, organ dan bagian-bagian sistem pernapasan. Yang pertama, rongga hidung. Udara yang berasal dari luar akan memasuki rongga hidung. Di dalam rongga hidung yang berselaput ada kelenjar minyak dan juga kelenjar ringan. Selaput berfungsi untuk menangkap benda-benda asing yang masuk dalam saluran pernapasan. Di dalam rongga hidung juga ada rambut-rambut kecil dan tebal. Rambut-rambut itu berfungsi untuk menyaring partikel-partikel kotoran yang masuk ke dalam hidung bersama udara. Yang kedua, faring atau tenggorokan. Faring dibagi menjadi 3 bagian, yaitu nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. 3. Trakea atau batang tenggorokan. Tenggorokan adalah organ yang bergempa dan terletak di bagian leher sampai ke rongga dada. Batang tenggorokan ada di depan kerongkongan. Batang tenggorokan memiliki 2 cabang. Cabang dari tenggorokan akan bercabang-cabang lagi di dalam paru-paru menjadi saluran kecil yang disebut bronkiolus. Yang keempat, laring atau pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan adalah organ pernapasan yang terbentuk seperti saluran dan dikelilingi oleh rawan pangkal. Pangkal tenggorokan juga memiliki epitel berlapisan yang tebal untuk menahan getaran-getaran suara yang sampai pada pangkalan tenggorokan. Fungsi utama dari pangkalan tenggorokan adalah sebagai tempat keluar masuknya udara dan juga tempat menghasilkan suara. Yang kelima, bronkus atau cabang batang tenggorokan. Fungsi dari cabang batang tenggorokan adalah menyediakan jalan untuk udara yang ingin masuk dan keluar dari dan menuju paru-paru. Cabang batang tenggorokan memiliki cabang-cabang lagi yang disebut dengan bronkiolus. Kedua itu mengarah kepada paru-paru dan bercabang lagi. Cabang-cabang kecil masuk ke dalam paru-paru disebut alveolus. Alveolus memiliki kapiler darah. Melalui kapiler tersebut oksigen dan udara menuju darah. Yang keenam, pulmo atau paru-paru. Paru-paru berada di dalam rongga dada bagian atas. Di dalam paru-paru terdapat cabang dari bronkus, alveolus, dan pembuluh darah. Bronkiolus memiliki cabang-cabang lagi yang disebut dengan bronkiolus respirasi. Yang berikut proses pernapasan manusia. Yang pertama, pernapasan dada. Fase inspirasi, otot antar tulang rusuk berkontraksi, volume rongga membesar, tekanan rongga dada kecil, udara masuk. Kedua, fase ekspirasi, otot antar tulang rusuk relaksi, volume rongga dada mengecil, tekanan rongga dada membesar, udara keluar. Yang kedua, pernapasan perut. Fase inspirasi, otot diafragma berkontraksi, diafragma mendatar, volume rongga dada membesar, tekanan di paru-paru mengecil, udara masuk. Fase ekspirasi, otot diafragma relasi, diafragma melengkung, volume rongga dada mengecil, tekanan di paru-paru membesar, udara keluar. Yang berikut cara memelihara organ pernapasan. Yang pertama, hindari
merokok, yang kedua berolahraga, yang ketiga hindari paparan polusi,